pengelolaan wilayah perbatasan. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan saya kira banyak sekali problem-problem. Saya ingin masuk ke beberapa problem khusus di wilayah perbatasan khususnya. Karena tadi saya kira di pulau-pulau kecil saya tidak mengulang lagi, itu sudah dikupas tuntas oleh Prof. Farida dan Pak Rektor tadi, mulai dari pengelolaan dari masyarakat sampai kepada persoalan pertanahannya tadi. Nah, saya ingin melihat kita memulai dari diskusi atau FGD ini dari beberapa problematika pokok di wilayah perbatasan. Pertama, saya menginventarisir paling tidak sampai saat ini wilayah perbatasan kita itu masih bermasalah soal aspek demarkasi atau penegasan batas dan aspek deliminasi atau penetapan batas wilayah negara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, persoalan ini sebenarnya bukan persoalan yang baru gitu. Sudah mulai dari tahun 1973 sebenarnya persoalan demarkasi dan deliminasi ini selalu menjadi persoalan antara kita misalnya Indonesia, khususnya wilayah Kaltara dengan Malaysia. Nah, sejak tahun 73 permasalahan ini sudah muncul sebenarnya. Nah, kalau kita mau urut, sebenarnya persoalan ini memang karena adanya perbedaan pendapat tentang batas wilayah masing-masing negara. Dan pada prinsipnya, perbedaan itu terletak dari perbedaan interpretasi kedua negara terhadap peta perbatasan yang sudah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda Inggris sesuai dengan Konvensi 1891. Kalau kita lihat Konvensi 1891 yang kemudian diikuti dengan Perjanjian 1915, kemudian Perjanjian 1928, itu sebenarnya sudah ada kesepakatan. Bahkan 1891 ini sebenarnya kesepakatan bersama soal batas antara Indonesia Malaysia. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan perbedaan persepsi ini sebenarnya selalu terletak pada persoalan titik dan garis batas yang ada di peta itu tidak sesuai dengan posisi yang ada di lapangan. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan akhir-akhir ini kembali ramai dibicarakan soal misalnya patok batas yang mulai bergeser. Jadi di 2019 lalu di bulan Maret itu ada ditemukan TNI pergeseran patok itu sampai 1 km. Nah, 1 km ini tentu saja soal tadi kata Pak Rektor, soal perbatasan atau batas negara ini adalah soal kedaulatan satu negara. Jangankan 1 kilometer katanya, satu jengkal saja itu sudah menyangkut soal kedaulatan satu negara. Sehingga saya kira batas deliminasi dan demarkasi ini memang harus segera dituntaskan. Karena hubungan Indonesia-Malaysia ini sebenarnya selalu saja terganjal persoalan bagaimana perkara batas negara ini. Dan alhamdulillah ini sekedar informasi kan di baru-baru ini itu sudah ada mulai kesepakatan menentukan patok baru di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, dan itu menandakan bahwa mulai ada persepsi yang sama sebenarnya antara kedua negara ini terkait dengan bagaimana posisi titik dan garis batas yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selain persoalan itu, persoalan yang juga tidak kalah penting di perbatasan itu adalah ini, persoalan patok-patok yang terus berpindah ini. Yang menarik Bapak Ibu, di tahun 2019 lalu di bulan Maret itu prajurit TNI dari Batalion Infanteri Yonif Rider Raja Alam itu kembali menemukan 317 patok batas negara Indonesia-Malaysia di pergunungan Squenel di Kabupaten Nunukan, dan ini masuk dalam satu hal yang saya kira cukup menarik. Kenapa? Karena setelah 42 tahun tak terpantau patroli, bayangkan, baru kemudian di 2019 itu kita menemukan lagi. Nah, mungkin ini juga seiring dengan kemajuan di bidang teknologi, di mana sekarang TNI kita itu sudah mulai dibekali oleh berbagai macam peralatan-peralatan yang saya kira sangat mendukung. Sehingga ini sebenarnya bukan pembiaran gitu. Mungkin waktu itu tidak terlihat saja gitu. Sehingga 317 patok batas negara Indonesia Malaysia ini itu kembali ditemukan setelah 42 tahun tidak terpantau. Nah, Ibu Bapak,
persoalan patok-patok yang berpindah ini sebenarnya bukan persoalan problematika patoknya gitu ya, tapi kita tahu persis bahwa salah satu penanda batas negara itu adalah patok gitu. Sehingga kalau dia berpindah sejengkal pun sebenarnya ini akan terkait nanti dengan bagaimana pemilik kedaulatan dari batas wilayah tersebut, dan ini tentu saja nanti sangat juga terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada di dalam wilayah tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya kira yang juga menjadi penting, tadi disampaikan Prof. Farida juga, salah satu aspek itu yang paling penting dalam pengelolaan perbatasan adalah bagaimana politik hukum dan keamanan. Nah, khusus menyangkut keamanan ini memang dua hal yang sangat dominan saya kira di wilayah perbatasan itu, persoalan narkoba dan persoalan illegal logging. Saya kira persoalan narkoba ini menjadi persoalan yang cukup krusial. Di Kalimantan Utara kita termasuk yang zona yang betul-betul berbahaya dan darurat narkoba. Karena pintunya banyak, kemudian bisa masuk dari segala sektor, dan ini sudah sampai pada titik yang membahayakan. Bahkan akhir-akhir ini kita tidak lagi mendengar istilah gram gitu, yang ada itu kilo gitu. Ini saya kira problem dalam konteks keamanan di wilayah perbatasan. Begitu juga dengan persoalan illegal logging. Saya kira dua persoalan ini juga masih menghantui, masih menjadi bagian momok di dalam wilayah perbatasan tersebut. Ibu Bapak, selain narkoba dan illegal logging, illegal mining juga menjadi salah satu jenis kejahatan yang dilakukan di wilayah perbatasan. Termasuk yang ramai dibicarakan adalah persoalan illegal trading atau perdagangan ilegal. Nah, Ibu Bapak, kita tahu persis bahwa masyarakat wilayah perbatasan itu, tadi kata Pak Rektor, itu sangat tergantung dengan wilayah yang berbatasan langsung dengannya. Kalau di kita tentu saja Tawau misalnya, Sebatik itu sangat tergantung dengan Tawau dalam beberapa aspek terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Sehingga ruang-ruang inilah gula, kemudian gas LPG, dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan lain yang memang menjadi momok di wilayah perbatasan. Di sisi lain, akses ke wilayah atau ke negara tetangga itu jauh lebih mudah dibanding dengan hasil dari produk dalam negeri sendiri. Sehingga saya kira persoalan aksesibilitas itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan pada saat kita ingin bicara pembukaan atau reorientasi kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan. Karena akses itu menjadi bagian penting yang tidak akan bisa menyelesaikan persoalan kalau dia tidak dibuka dengan segera. Oleh karena itu, apa yang dilakukan saat ini, kebijakan pemerintah membuka akses, bagaimana jalan kemudian diperbaiki, bagaimana saluran-saluran transportasi coba dikembangkan. Ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Yang keempat, saya kira, yang juga menjadi problem di aspek politik, hukum, dan keamanan adalah persoalan human trafficking dan TKI ilegal. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini dua hal yang kelihatannya berbeda, tapi dalam praktek ini bisa jadi satu kesatuan. Banyak TKI ilegal yang kemudian menjadi human trafficking juga gitu. Nah, penyeludupan TKI ilegal ini memang salah satu pintu yang bisa digunakan atau biasa disebut dengan jalur favorit itu adalah salah satunya adalah Kalimantan Utara. Ibu Bapak, Kalimantan Utara ini menjadi salah satu, terutama Nunukan ya, tentu saja nanti melalui akses. Kalau pesawat Nunukan juga langsung ada, bisa melalui Tarakan. Perbatasan Kaltara memang menjadi salah satu akses favorit dalam hal perdagangan manusia. Dari 70.000 kasus human trafficking di tahun lalu, beberapa tahun lalu, di tahun 2016 itu sudah 70.000, itu Kalimantan Utara masih menjadi salah satu jalur yang favorit untuk bagaimana mengeluarkan mereka-mereka itu. Modusnya macam-macam. Ada yang menggunakan instrumen tadi, janji bahwa akan pekerjaan yang lebih baik, pembiayaan atau gaji yang lebih besar, itu menjadi faktor yang paling menentukan dan menguatkan sehingga orang-orang itu mudah. Ini menjadi problem tersendiri juga di wilayah perbatasan.
Bapak Ibu, selain itu persoalan-persoalan yang marak terjadi terkait dengan nelayan-nelayan kita, soal perampokan. Padahal tadi kata Prof. Farida, misalnya salah satu hal yang paling efektif untuk kita bisa mengatakan bahwa itu adalah bagian milik kita di daerah-daerah perbatasan, itu harusnya memang ada masyarakat yang ada di sana. Jadi masyarakat harus berada di sana. Nah, salah satunya sebenarnya nelayan-nelayan ini bisa diberikan ruang bahwa mereka bisa mengelola atau mereka bisa mengambil sumber daya yang ada di laut-laut wilayah perbatasan. Sehingga mereka juga akan bisa menjadi salah satu monitor gitu bagi negara apabila terjadi perampokan, pengambilan ikan secara ilegal oleh negara asing di wilayah laut perbatasan. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya yang juga tidak kalah penting persoalan atau problematika kita itu adalah kecenderungan masyarakat di perbatasan memang bergantung pada negara tetangga. Saya kira apa yang sering kita dengar, Indonesia di dadaku, Malaysia di perutku, itu menjadi satu hal yang memang ada di masyarakat perbatasan. Mereka sebenarnya pengen menggunakan produk-produk dalam negeri, tapi ketersediaan produk-produk dalam negeri itu sangat-sangat terbatas. Bahkan harganya jauh lebih murah, misalnya mereka mengambil produk dari Tawau Seberang daripada harus menunggu bagaimana jalur distribusi kita gitu. Nah, ini yang jadi problem. Sehingga Bapak Ibu, saya kira problem-problem ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada saat kita ingin mereorientasi pengelolaan kebijakan di wilayah perbatasan. Yang berikutnya, yang tidak jauh kalah berbeda adalah persoalan infrastruktur. Ibu Bapak, kalau kita lihat tuh di gambar, itu jelas terlihat bahwa bagaimana sebatik di sebelah kiri saya dan Tawau di sebelah kanan saya. Sehingga dari persoalan infrastruktur ini kita akan bisa melihat bagaimana geliat ekonomi. Jangan heran orang lebih tertarik ke seberang, ke Tawau, dibanding harus berlama-lama berdiam ke sebatik misalnya. Ini juga menjadi ironi pada saat kita bicara perbatasan sebagai halaman depan wilayah satu negara, tapi dari sisi infrastruktur kita selalu kalah. Apalagi bicara tadi jaringan internet, infrastruktur yang ada saja secara nyata bisa kita lihat perbedaannya begitu sangat jauh. Lantas dari segala macam problematik itu saya coba mengkerucutkannya, apa yang menjadi solusi yang bisa kita tawarkan? Saya kira Ibu Bapak, persoalan perbatasan maritim ini, kita kan ada dua batas, maritim dan batas darat. Kalau maritim kita jelas berbatasan dengan beberapa negara, paling tidak 9 negara tetangga. Dalam konteks regulasi, batas wilayah negara itu dengan tegas disebutkan adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan. Sekali lagi Ibu Bapak, betul kalau bicara perbatasan berarti kita bicara kedaulatan negara. Karena pasal 1 ayat 4 Undang-Undang 43 2008 tentang wilayah negara itu dengan tegas menyebutkan batas wilayah negara itu adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan satu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Nah, batas-batas wilayah negara ini kalau di darat kita paling tidak memiliki 3 negara tetangga, dan menariknya untuk Kalimantan Utara ini kita memiliki dua-duanya, batas darat laut dan batas darat perbatasan darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, kita Timur Leste. Dari 3 negara itu di Kalimantan Utara itu ada perbatasan kita dengan Malaysia di wilayah darat. Perbatasan udara tentu saja ini mengikuti bagaimana batas wilayah di darat dan di laut. Ibu Bapak, ini yang paling penting saya kira, dalam pengelolaan wilayah perbatasan itu harus memang tetap mengacu kepada beberapa prinsip atau asas dasar ini. Yang pertama adalah kedaulatan. Tadi sudah dibahas panjang lebar. Yang kedua adalah soal kebangsaan. Jadi mengelola wilayah perbatasan ini sebenarnya ini terkait dengan persoalan kebangsaan. Selain itu juga di sana ada problem kenusantaraan. Jadi bagaimana ini tetap dalam bingkai Nusantara.
Dan yang paling pokok Ibu Bapak adalah ada prinsip-prinsip keadilan. Nah, dasar prinsip keadilan inilah yang harusnya dalam pengelolaan wilayah perbatasan itu betul-betul kita melihat ada kesetaraan. Dalam bidang pendidikan misalnya, akses harus terbuka dengan baik. Pada saat kita bicara sekarang misalnya persoalan pandemi COVID-19 ini yang kita hadapi bersama, satu hal yang menjadi problem di perbatasan misalnya adalah bagaimana akses keadilan terhadap pendidikan. Pada saat misalnya diwacanakan melakukan kuliah daring, bagaimana anak-anak di perbatasan bisa memperoleh akses pendidikan kalau persoalan jaringan saja mereka masih sulit. Di sisi lain, kalau kebijakan misalnya kemudian membolehkan mereka untuk tatap muka, maka bagaimana jaminan kesehatan untuk anak-anak di wilayah perbatasan itu dalam rangka bagaimana meminimalisir mereka bisa terkena dampak itu. Jadi prinsip keadilan ini menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara. Keamanan saya kira sudah sering, ketertiban kepastian hukum, kerjasama, kemanfaatan, dan pengayoman. Jadi inilah pilar asas yang menjadi landasan dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Ibu Bapak, pentingnya pengaturan wilayah perbatasan itu paling tidak mencangkup 3 hal itu. Yang pertama adalah ini persoalan keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara tadi disebutkan. Dan yang paling penting adalah ada aspek kesejahteraan segenap bangsa di sana. Ini yang tadi di pembicara pertama dan kedua sudah sampaikan juga bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan itu menjadi bagian penting dalam pengaturan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Bapak Ibu, kalau kita lihat konsep welfare state atau negara kesejahteraan itu, memang negara punya tanggung jawab bagaimana menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat itu yang tentu saja ada pilarnya di sana. Pilarnya apa? Salah satu pilar yang saya concern adalah pilar perlindungan hak asasi manusia. Nah, negara dalam konteks ini harus aktif mengupayakan kesejahteraan dan bertindak sebagaimana tindakan tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk warga negara yang ada di wilayah perbatasan, yang memang itu menjadi cerminan atau halaman depan dari negara ini. Nah, ini tawaran bagaimana pengelolaan wilayah perbatasan negara yang berbasis pada prinsip-prinsip kesejahteraan itu. Yang pertama, saya kira Ibu Bapak adalah pengaturan wilayah perbatasan dalam sistem hukum nasional itu memang tidak hanya menggunakan pendekatan security approach atau pendekatan keamanan, tapi juga sudah bergerak kepada pendekatan kesejahteraan. Dalam konteks welfare state, pendekatan kesejahteraan ini dalam konteks Indonesia, ya tentu saja kita bisa melihat kepada ketentuan pasal ketiga, ketentuan ketiga dan kelima dari Pancasila kita. Prinsip sebagai landasan pengelolaan adalah harus berjalan dengan prinsip-prinsip persatuan dan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu Bapak, ketentuan dalam konstitusi kita juga sebenarnya sudah memberikan dengan tegas di pasal 25A itu bahwa terkait dengan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ada beberapa undang-undang, mulai dari undang-undang tentang pertahanan negara, bagaimana undang-undang 43 tentang wilayah negara, termasuk undang-undang mengenai rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025, di mana di sana dengan tegas disebutkan bahwa pengelolaan perbatasan negara harus berbasis pada keterpaduan antara outward looking dengan pendekatan keamanan. Jadi security approach harus berbarengan dengan prosperity approach. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, saya kira berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah dalam pengelolaan wilayah perbatasan,
ini sangat terkait dengan upaya percepatan pembangunan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan yang diarahkan semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Nah, peningkatan kesejahteraan inilah yang sebenarnya menjadi bagian penting saya kira pada saat kita bicara soal pengelolaan wilayah perbatasan. Kalau kita lihat pohon masalah ini, sebenarnya pada saat bicara kesejahteraan, maka dia menyangkut pada tataran yang paling prinsip, akar dari seluruh masalah. Kalau di pohon ini kita lihat dia bagian belakang. Inilah yang menjadi pondasi pokok sebenarnya dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Beberapa persoalan-persoalan kecil terkait dengan tadi bagaimana penggunaan produk-produk dari Malaysia yang lebih sering digunakan, bagaimana penegakan hukum di beberapa aspek, itu hanya persoalan ranting. Persoalan utamanya adalah bagaimana akar persoalan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan itu betul-betul bisa menjadi bagian serius dari persoalan penyelesaian masalah di perbatasan. Sehingga ada beberapa sasaran kebijakan yang bisa didesain saya kira dalam kerangka itu. Yang pertama adalah dalam konteks tadi, dalam konteks persoalan penyelesaian penetapan batas negara, ini menjadi bagian penting dalam mendorong nanti bagaimana peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Sehingga ujungnya adalah peningkatan pelayanan hak sosial dasar warga negara yang ada di wilayah perbatasan. Untuk peningkatan upaya pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum yang tadi kita bicarakan banyak sekali problematiknya, maka yang paling penting adalah saya kira bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi. Saat ini terkesan masing-masing bergerak, sehingga masing-masing hanya menyentuh pada persoalan ranting. Nah, Ibu Bapak, dengan sinergitas ini, saya kira peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaiannya itu akan bisa lebih mudah kita selesaikan. Terakhir, saya kira yang paling penting adalah bagaimana dari semua itu ada sinergitas dalam pengelolaan. Hidup masyarakat di perbatasan itu hanya akan menjadi kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat serta keinginan itu adalah buta jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti oleh pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai dengan cinta kepada nilai-nilai hak kemanusiaan. Saya kira bersinergi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dengan membasiskan pada masyarakat yang orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat, itu akan bisa membuat masyarakat yang ada di wilayah perbatasan merasakan bahwa kita sudah merdeka 75 tahun seperti yang akan kita rayakan nanti. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih Pak Dr. Yahya Ahmad Zain, ini juga sangat